Saya akan mulai. Saya beri judul, hari-hari ini kan kita masih di dalam bau-baunya pencurahan Roh Kudus lah begitu ya. Di sini ada doa 10 hari Pak. Enggak ya. Di tempat-tempat lain ada yang doa 10 hari dan lain sebagainya, menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, saya beri judul berbuah dalam perspektif pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana ketika hari itu tiba, Pentakos, hari Pentakosta itu, Tuhan melawat. Kegerakan itu tidak pernah berhenti sampai Roh Kudus dicurahkan. Tapi kita melihat ketika hari itu ada, hari itu dijadikan, apa yang Tuhan janjikan yaitu Parakletos itu turun. Kita melihat ada satu buah yang dihasilkan. Kita melihat bagaimana Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bukan hanya itu saudara, banyak orang datang menyerahkan hidup sama Tuhan. Tapi bukan hanya datang menyerahkan hidup sama Tuhan, tapi kita melihat bagaimana cara hidup jemaat pada waktu itu berubah. Yang bahkan yang paling ekstrim saudara ya, yang saya lihat, jemaat itu menjual segala apa yang dia punya, ya kan? Dikasihkan ke depan kaki rasul-rasul. Ini luar biasa banget saudara. Kalau ada yang bisa begini, wah luar biasa. Tapi nggak boleh ikut-ikutan. Ada yang ikut-ikutan, akhirnya dua-duanya mati. Siapa saudara? Ananias dan Safira. Nah, jadi saya mulai dengan satu ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya bisa minta yang di sini kelihatannya gennya kegedean apa ya? Jadi suara saya tuh terlalu, ya kalau nggak dikecilkan. Ya, nah kalau nggak ini pakai echo ya? Echo saya enggak? Oh, berarti suara saya yang bereho saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu saudara, dari ayat ini kita melihat banyak kata begini. Tetapi kamu akan mendapat sesuatu, yaitu kuasa. Kalau kita akan dapat sesuatu, kalau saya akan dapat tahu Lembang kalau saya pergi ke Lembang. Walaupun sekarang di Cikampek juga ada yang jualan tahu Lembang saudara. Tapi istilahnya saudara ya, kita akan dapat kalau, ini saya ambil contoh begitu. Saya di Cikampek, kalau mau dapat tahu Lembang saya harus pergi ke Lembang. Dan kamu akan, setelah sampai di sini dapat tahu Lembang, saya makan, kemudian saya bisa menikmati itu. Nah, balik ke ayat ini begini, kita akan menerima kuasa. Kuasa itu dunamos. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus kalau sudah turun dalam hidup kita, buat apa? Maaf, saya harus jujur bilang saudara. Banyak anak-anak Tuhan, dia hebat di gereja saudara. Dia hebat di kamar doanya. Dia hebat baca firman. Tapi banyak hidupnya di luar. Kan harusnya begini saudara ya, begini. Apa yang kita dapat dari Tuhan harus jadi dampak di luar, setuju? Kita jadi terang, kita jadi garam. Bapak Ibu beli garam di warung, itu buat apa? Anda datang ke Pangandaran, lalu Anda sewa kapal, lalu Anda taburi laut di Pangandaran dengan garam. Begitu? Enggak. Dipakai untuk masak. Terang itu tidak mungkin kita taruh lampu, mungkin lampu tembak yang begitu hebat kita taruh di luar ketika siang hari.
Ada sesuatu yang Tuhan inginkan, saudara. Ketika Roh Kudus itu turun ke atas kita. Banyak kita pengen sekali mengalami hadirat Tuhan. Kita pengen mengalami kuasa Allah. Kita pengen mengalami pengurapan Tuhan. Tapi pertanyaannya, pertanyaan besar dalam hidup saya dan kita semua. Roh Kudus yang dicurahkan buat kita apakah hanya eksklusif untuk kita? Kita hanya ingin nyanyi, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu di gereja terus. Karena di gereja enggak pada bikin dosa. Setuju? Ada yang di gereja bikin dosa, cepat-cepat bertobat. Di luar aja enggak boleh, apalagi di rumah Tuhan. Iya kan? Buat apa? Dunamos itu, saudara, dunamos itu punya arti kekuatan, kuasa, kemampuan. Nah, kita diberi kekuatan ini buat apa? Kita diberi kuasa buat apa? Kita diberi kemampuan itu untuk apa, saudara? Kita sekolah dikasih pelajaran. Pertanyaannya, pelajaran ini untuk apa? Jadi ternyata, saudara, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup ini. Satu tujuan yang gak ada yang lain, saudara. Bukan hanya supaya saudara menikmati hadirat Tuhan, itu harus kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai Jemaat Lembang nih ada yang semua ngalami hadirat Tuhan, terus ada satu orang celingak-celinguk dalam hati, aku nanaonan eta. Ngapain sih itu? Carerik, teboga beas di imah, mungkin begitu ya. Kita harus ngalami. Tapi juga begini, saudara, jangan sampai ada juga jemaat Tuhan datang ke gereja hanya ingin menikmati. Penyembahan itu bukan sekedar kita menikmati. Wah, tadi Kang Rian mah halus suarana, pokok kalau WL-nya Rian, itu bulu kuduk. Kalau Bung Fredrickson yang main keyboard, belum pegang tut semua udah ngerasain Tuhan. Kita cuma pengen itu doang. Padahal penyembahan esensinya adalah memberi dan menyenangkan Tuhan. Jadi datang untuk memberi, bukan untuk menyenangkan. Jadi kalau ke gereja cuma pengen lihat WL-nya, ya nggak salah sih, saudara ya, nggak salah. Karena masih open PO ya, masih terbuka untuk siapa saja, saudara. Nah, Roh Kudus sudah turun dalam hidup kita, kuasa, kemampuan itu. Lalu what next? Supaya kita jadi saksi. Amin. Saksi itu apa? Martus. Martus itu martir. Saudara siap jadi martir buat Tuhan? Amin. Siapa yang mau jadi martir buat Tuhan? Ada satu. Siap mati buat Tuhan? Siapa yang siap mati buat Tuhan? Saudara, kalau untuk mati buat Tuhan gampang. Setuju gak? Kita jadi martir mati itu gampang. Saudara datang ke daerah konflik, tiba-tiba orang bawa senapan, Tuhan Yesus atau sangkal. Karena kita tahu kebenaran, kita bilang tap Tuhan Yesus. Mati, selesai. Ketemu sama Bapak Abraham. Yang lebih sulit, kita menjadi saksi, menjadi martir ketika kita hidup. Setuju gak? Kita kerja, yang lain kerjanya pada gak benar. Kita tahu kita harus hidup di firman. Kita harus jadi martir, mempertahankan kebenaran. Walaupun gak disukai orang. Di tempat-tempat lain pun begitu. Jadi Roh Kudus turun bukan hanya untuk kita bisa menikmati kuasa Allah, tapi Roh Kudus turun dengan satu maksud, satu tujuan, hidup kita harus berubah, berbuah. Berubah itu adalah buah daripada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Tadi malam saya datang, ada salah seorang rekan gembala salah satu gereja di Cikampek, anaknya. Saya juga tahu, beliau tahu anak itu dari kecil, memang dari kecil pengennya jadi pendeta, saudara. Ya, dia dari gereja
Gereja Kristen Injili Nusantara. Lulus terbaik, jadi syukuranlah ada beberapa hamba Tuhan dipanggil bikin ibadah. Lalu teman saya satu hamba Tuhan dia bawa firman. Seringkali kita nih pengennya ngalami mujizat. Siapa yang gak suka mujizat, saudara? Saudara mau mujizat? Amin. Mau ya? Mujizat itu bikin ketagihan gak? Halo Bapak Ibu, mujizat itu bikin ketagihan gak? Ya. Misalnya gini, kita dapat sakit kanker, stadium 5, stadium akhir. Terus setelah 6 tahun berjuang tanpa kemo Tuhan sembuhkan. Mujizat bukan? Mau lagi enggak? Mau sakit kanker lagi? Enggak ada yang mau, saudara ya. Ya, itu intermezzo aja lah. Nah, balik lagi kepada firman Tuhan begini. Nah, itulah seringkali salah kita ya, anak Tuhan. Kepakainya cuma mujizat, padahal Tuhan mau apa? Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita pakai keluar, jadi berkat di luar. Nanti kita akan lihat ya. Saya akan ambil contoh seorang murid namanya Petrus. Petrus yang asli, kalau yang di depan ini KW, saudara. Ini yang asli. Bagaimana hidup Petrus sebelum menerima pencurahan Roh Kudus dan Petrus ketika dia menerima lawatan Allah. Apa yang terjadi? Ya, kalau nggak langsung aja lah. Yuk kita lihat. Slide-nya boleh diteruskan karena saya sampai jam 9.17. Nah. Enggak. Terus. Nah, ini ya. Murid-murid. Saya lebih spesifik ambilnya satu murid namanya Petrus, saudara. Petrus ini kita tahu semua ketika sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus. Yang pertama yang saya tulis begini. Petrus itu imannya labil. Kemarin di Purwakarta terjadi pergerakan tanah, saudara, karena tanahnya labil, ya banyak yang terdampak. Kalau labil itu pasti nggak enak. Petrus ini, saudara, ketika dia di danau, angin ribut datang. Ketika di laut ya, malam-malam tiba-tiba ada orang jalan di atas air. Pernah dengar cerita itu? Ya? Wih, Yesus gitu ya. Lalu Petrus bilang, kalau engkau benar Tuhan Yesus, kalau engkau benar Yesus, suruh aku berjalan di atas air. Imannya hebat nggak? Hebat nggak? Gini, saudara. Saudara belum tentu ngomong begitulah. Lagi di laut, nggak usah di laut. Mana tuh? Yang di sini Pak? Wisata air tuh apa? Floating market. Ke tengah-tengah dong, sini jalan di atas air. Saya yakin walaupun tahu nggak dalam, saudara nggak berani. Di laut, Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan. Lalu Tuhan bilang apa? Sini jalan. Gagah kan? Imannya kuat, jalan. Habis itu, angin datang. Ini mulai basah. Dia lihat ke bawah, cai, ke depan cai, kiri cai, saudara, air semua. Mulai apa? Pandangannya sudah bukan lagi kepada Yesus. Dia lupa tadi Tuhan Yesus yang suruh jalan. Labil imannya, saudara. Akhirnya tenggelam. Kan Tuhan bilang apa? Kamu orang yang kurang percaya. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas Petrus dan murid-muridnya, apa yang terjadi? Kita lihat yuk. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ini setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus tiba-tiba menjadi imannya muncul. Ya. Dia bilang begini, boleh klik 2 kali atau 3 kali Kak? Sebelumnya. Ini nih ya. Kisah Para Rasul 2:41 bilang gini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lihat, yang tadi imannya labil, tiba-tiba di tengah kerumunan orang, dia bangkit, dia bilang, bertobat.
Roh Kudus dicurahkan. Tadi Roh Kudus dunamos ketika Roh Kudus masuk dalam hidup kita, ada dunamos yang akan dihasilkan. Dunamos itu kekuatan, kuasa serta kemampuan. Jadi Petrus dapat kekuatan, ada kuasa, ada kemampuan saudara untuk berkata, bertobatlah. Hendaklah dirimu masing-masing dibaptis. Lihat, tadinya belum melihat orang, baru lihat air, gempur. Padahal ada Tuhan di situ. Petrus mengalami sesuatu, perubahan saudara. Dari iman yang labil ketika Roh Kudus turun dalam hidupnya, imannya kembali kuat. Dan dia memberitakan firman, menjadi saksi. Lalu apalagi? Sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus itu punya pemahaman terbatas tentang rencana Allah. Ini kayak orang Kristen beginilah. Ke gereja, kenaun sih? Ya ke gereja datang dengar firman, muji Tuhan, seneng saya udah kalau di sini teh. Pujiannya, aduh musiknya enak, ngerena. Apa hanya itu? Petrus punya pemahaman yang terbatas. Ketika Tuhan bilang gini sama murid-muridnya, kita harus pergi ke Yerusalem dan nanti aku di sana akan menderita. Aku akan disiksa, disalibkan. Lalu Petrus, saudara, namanya juga Petrus, ditarik tangan Yesus. Itu bahasa aslinya, itu narik, itu bukan cuma narik, tapi dia menegur. Bahasa aslinya itu, menegur dengan keras. Tarik, siapa yang berani begitu? Gak bisa, tenang. Karena Petrus waktu itu pemahaman tentang rencana Allah masih terbatas. Karena murid-muridnya waktu itu hanya masih berpikir bahwa nanti akan ada Mesias. Mesias itu turun ke Israel dan akan memulihkan kerajaan Israel. Dia akan menjadi pemimpin, perdana menteri lah atau presiden yang akan memulihkan Israel. Hanya sebatas itu. Buktinya kan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga juga murid-murid tanya, Tuhan kapan sih pemulihan ini? Jadi masih pikirannya masih di situ. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mengalami Pentakosta itu. Apa yang terjadi? Kita lihat yuk Matius 17. Sorry, bukan Matius 17. Kisah Para Rasul 4. Next, ini yang tadi, Matius 17 yang tadi ya. Ditarik tangan Tuhan Yesus. Tahan. Petrus gak mau punya pemimpin, masa kok kalah? Harus menang. Tenang, ada aku. Masih terbatas. Cuma sekedar untuk lingkungannya saja. Padahal rencana Allah begitu besar. Ketika pencurahan Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus, ini Kisah Para Rasul 4 ini cerita begini. Waktu Petrus dan Yohanes lagi jalan di bait Allah, tiba-tiba ada orang yang minta-minta, yang lumpuh gitu kan. Lalu emas dan perak aku tidak punya, tapi aku bawa nama Tuhan. Nah, ayat 10 bilang begini. Maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat di depan kamu. Lalu apa lagi? Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab bukan lagi cuma di Israel. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setelah Roh Kudus dicurahkan, pemahaman Petrus berubah. Tadi kan ada ya, waktu Voice of Pentecost, ketika kita mengalami Roh Kudus, maka kita akan penuh hikmat. Hikmat ini gak didapat di sekolah, saudara. Ya, ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus memberikan pengertian. Roh Kudus kan punya tugas menolong, menginsafkan, memulihkan. Memulihkan anak kainosis dari yang rusak
dirubah menjadi baru. Nah, diperbarui, Petrus diperbarui pola pikirnya, saudara. Karena Roma 12 bilang apa? Berubahlah oleh pertama-tama itu pembaharuan budi kita, saudara. Yang harus berubah. Sekarang lagi ini ya, gencar Israel dengan Iran sedang berperang. Kalau kita orang Kristen lihat itu, kemudian kita baca firman Tuhan, kita sebenarnya melihat penggenapan apa yang dikatakan firman Tuhan kan, bahwa aduh kedeng deui ya, tanda-tandanya sudah semakin singkat. Nah, pertanyaannya kita sebagai anak Tuhan, kalau nanti dunia semakin sulit, gimana kita? Masih tetap punya iman? Masihkah pemahaman kita tentang Tuhan benar? Atau kita mulai goyah? Banyak hamba Tuhan bilang, kalau di luar resepsi, anak Tuhan akan, di luar resesi, anak Tuhan akan resepsi. Semua senang kan? Amin. Nah pertanyaannya, kalau di luar resesi, anak Tuhan juga kena resesi, gimana kita? Tuhan yang salah? Kalau Tuhan salah, kenapa Ayub harus habis semua? Harusnya orang lain dong. Ayub kurang saleh apa? Pertanyaannya, masihkah kita tetap bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tanya dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, saya yakin pola pikir kita akan berubah. Tuhan itu bukan hanya, Tuhan ada dalam hidupmu bukan hanya urusan mujizat. Tapi Tuhan ada dalam hidupmu yang lebih jauh lagi adalah kita harus jadi saksi untuk orang di luar sana. Bahkan kita bukan cuma lagi ngarepin mujizat, tapi kita yang akan membuat mujizat. Amin. Saya harap jemaat GBL emang gak ada yang telepon Pak Jajang tengah malam, Pak Jajang tolong doain. Kenapa? Pilek. Kita pembuat mujizat. Betul? Iya kan? Makanya latih secara dari yang kecil, saudara. Latih dari yang kecil. Ya, jadi Petrus yang tadinya imannya labil, kemudian jadi iman yang kuat. Paradigmanya atau pola pikirnya tentang rencana Allah sempit, kemudian ketika Roh Kudus turun, dia berubah. Petrus tadinya udah balik lagi jadi nelayan, ya kan? Udah balik lagi, udahlah ke hidup lama lagi aja lah. Tapi ketika Roh Kudus turun, lihat hidupnya berubah. Lalu yang terakhir, sebelum hari Pentakosta, Petrus ini orangnya penakut, saudara. Kenapa saya bilang penakut? Walaupun dia kelihatannya berani, padahal dia penakut. Waktu Tuhan Yesus disiksa, saudara, Petrus ada di situ karena dia ngikutin dari belakang. Dia gak berani nemenin Tuhan Yesus di depan. Dia ngikutin dari belakang sambil umpet-umpetan, saudara. Lalu ada yang lihat, kamu bukan muridnya dia? Oh lain, bukan. Ada yang bilang, enggak kamu. Enggak, bukan. Sampai 3 kali, betul? Kemudian ayam berkokok. Makanya Petrus gak pernah makan fried chicken, saudara. Tiap kali ingat pernah menyangkal Tuhan Yesus. Enggak, fried chicken belum ada waktu itu, saudara ya. Dia takut. Tadi kan imannya labil. Tapi ketika hari Pentakosta itu muncul, membuat hidup Petrus berbeda. Kita lihat ayat sesudahnya aja lah ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Satu lagi Kak. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Tadi mah boro-boro disiksa, belum masuk siksaan aja. Bukan saya gak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi setelah Roh Kudus datang, Parakletos itu mengubah hidupnya. Lihat, dia bilang, jangan takut terhadap siksaan nanti akan menguji.
Saudara tahu akhir dari hidup Petrus? Petrus matinya diapain? Halo? Petrus matinya diapain? Dikubur. Iya betul, kubur. Ada yang pernah ke kubur Petrus? Ke Santo Basilika ya, Basilika apalah itu. Ada yang pernah? Pernah nyekar di sana, saudara? Dia waktu mau disalib dia bilang, aduh boleh, tapi tolong jangan salib saya seperti Tuhan Yesus. Salib saya secara terbalik. Artinya Petrus sudah gak takut lagi. Karena dia tahu ada ujian, ada siksaan yang akan datang kepada kita kalau kita mau ikut Tuhan, saudara. Saudara, untuk ikut Tuhan, saudara tahu kita akan menghadapi ujian demi ujian. Saudara tahu? Gak pernah dapat ujian kah Bapak Ibu? Saudara tahu sebagai orang Kristen kita akan menghadapi ujian setiap saat, saudara. Saudara, untuk bisa lepas dari dosa bukankah itu ujian? Saudara yang biasa marah tahu, oh marah tuh gak boleh. Saudara tahan marah, itu bukan ujian? Ujian, saudara. Saya mau tanya kepada jemaat di Lembang yang dikasih Tuhan, buah roh itu ada berapa? Siapa yang bilang 9? 1. Mana? Coba lagi angkat tangan yang bilang 9. 2, 3. Terus yang gak angkat tangan? Nah ini saudara, Galatia 5 itu sebetulnya saudara, karpos pneuma itu. Karpos itu buah, buah itu bukan fruits. Tapi jadi berapa buahnya? Jadi buahnya berapa? 1. Sebenarnya Paulus lagi bilang begini nih. Kan kalau lihat ayatnya di atas begini. Kalau kamu ada di dalam Tuhan, kamu akan menghasilkan ini nih. Buah itu tadi. Yang di dalamnya ada apa? Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan ada. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Cuma itulah pinternya anak Tuhan. Pikir ada 9. Jadi begini. Saya mah orangnya murah hati. Cuma can sabar. Jadi ke teman kita bilang, iya saya mah murah hati. Sok dek naon dibantu ku saya. Tapi ingat. Nges dibantu. Ingat. Ulah meleset. Saya mah can sabar. Karena pikirnya ada 9, jadi harus ada yang di atas, ini belum punya, ini udah punya, ini belum punya. Aduh saudara, no, anak Tuhan harusnya 9 rasa itu ada dalam hidup kita. Saudara tidak akan pernah bisa dapatkan itu dengan kekuatan sendiri. Saudara bisa melakukan itu ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus itu nanti akan mentransformasi hidupmu. Orang yang gak bisa penuh kasih, ketika ada Roh Kudus hidupnya akan penuh kasih. Gak bisa sabar sama suami, ketika ada Roh Kudus kemudian jadi sabar. Ibu-ibu gak bilang lagi, Pak mama teh gak sabar, kurang sabar kumaha mama teh. Gak ada lagi perempuan yang ngomong begitu, saudara. Tetap tersenyum melihat suaminya. Walaupun di dalam ada tangisan, tapi tetap tersenyum dan belajar tunduk. Kenapa bisa? Roh Kudus yang memampukan kita. Karena itu saya tulis begini saudara. Boleh klik satu lagi. Ketika kita hidup di dalam roh, maka roh itu akan menghasilkan dunamos. Kekuatan, kuasa, kemampuan. Petrus mengalami itu. Dan dunamos itu akan membuat kita menghasilkan satu perubahan. Perubahan kita tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu doang yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan di Lembang. Ini waktunya kita sadar anak Tuhan mulai berubah pola pikirnya, bukan hanya untuk menyenangkan kita, tapi Roh Kudus ada dalam hidup kita supaya kita menghasilkan sesuatu di luar sana. Amin. Karena itu saya akhiri dengan ini. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dulu ya Le. Terima kasih. Ya. Mari banget berdiri bersama-sama. Kita
tahu bahwa Roh Kudus tidak akan diberikan dengan cuma-cuma. Artinya cuma-cuma, tapi ada satu tujuan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Bukan cuma kita enak di dalam kamar doa bisa 2 jam 3 jam berbahasa roh, tapi kita gak bisa bergaul sama tetangga kita. Ada yang ngalami kesusahan, kita gak bisa tolong. Tolong ini bukan bicara uang, saudara. Kehadiran kita juga menolong. Saudara punya teman mungkin yang sedang menghadapi masalah. Ketika saudara ada di sana, mungkin dia nangis, kita dengarkan tangisan dia. Itu pun sudah menolong. Enggak perlu dengan uangmu, dengan senyummu, engkau juga bisa menolong orang lain. Karena itu saya ajak kita, yuk kita minta Roh itu mengubah hidup kita. Pak Jajang gak bisa rubah hidupmu, saya gak bisa rubah hidup. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah hidup kita. Amin. Amin. Karena itu buka hatimu, minta Roh Kudus datang, supaya Roh Kudus itu turun menghasilkan sesuatu dalam hidupmu. Yuk kita naikkan pujian dulu.